Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Pada video kali ini saya akan membicarakan kasus Elizabeth Whitlover, seorang perawat legendaris di Kanada. Elizabeth Whitlover didakwa pada tahun 2016 dengan 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang terjadi di panti jompo di barat daya Ontario. Korban Elizabeth berusia 75 hingga 96 tahun, dihilangkan nyawanya selama tahun 2007 hingga 2014. Dalam tulisan kursif yang berantakan, Elizabeth menuliskan pengakuannya di 4 halaman. Elizabeth menulis bahwa dia memiliki keinginan untuk membuat orang lain overdosis. Korban pertamanya ada James Wilcox, 84 tahun, yang dia bunuh dengan setengah mil insulin pada tahun 2007. Pada pukul 7.30 malam, saya memutuskan untuk membuatnya overdosis dengan insulin, berharap dia akan mati, tulis Elizabeth Whitlover. Sepanjang malam setelah saya buat overdosis, James berteriak, "Maafkan saya, Elizabeth, saya mencintaimu." Elizabeth menggambarkan kemarahannya pada pria itu dalam pengakuannya. Yang dia katakan, James dikenal karena suka menyentuh staf secara tidak sopan. Dalam kejadian lain di tahun yang sama, Elizabeth membunuh seorang pasien kanker berusia 84 tahun dengan metode mengerikan yang sama, hanya karena dia merasa marah saat bekerja pada suatu sore. Dan pada tahun 2011, Elizabeth memberikan campuran insulin mematikan lainnya kepada Gladys Millard, 87 tahun, pasien diabetes tipe 2 dan demensia. Dia sangat keras kepala dan sangat sulit diberi pil, tulisnya. Pada kira-kira jam 7 pagi, dia menjadi tidak responsif. Dia meninggal malam itu. Elizabeth mengakui kejahatannya yang mengerikan kepada seorang psikiater dan pekerja sosial sebelum mengaku bersalah. Elizabeth Whitlover, satu-satunya pembunuh berantai perawatan kesehatan Kanada yang diketahui, tidak akan tertangkap jika dia tidak mengaku. Itu adalah salah satu temuan utama dari Komisi Penyelidikan atas kematian Manula di bawah perawatan Elizabeth di rumah perawatan jangka panjang di barat daya Ontario. Selama 9 tahun yang berakhir pada 2016, Elizabeth, seorang perawat terdaftar, membunuh 8 orang dan berusaha membunuh yang lain dengan menyuntik korbannya dengan insulin. Ini bukan pembunuhan tanpa belas kasihan, tulis komisaris Ellen E. Gillis dalam laporan terakhir yang dia tulis. Whitlover membunuh untuk kepuasannya sendiri dan tanpa alasan lain. Komisaris mengatakan bahwa dalam laporan itu dia tidak ragu-ragu untuk menemukan bahwa pelanggaran Elizabeth Whitlover tidak akan terungkap jika dia tidak menyerahkan diri. Elizabeth adalah katalis untuk penuntutannya sendiri. Pada 2016, dia berhenti dari pekerjaannya dan masuk ke Pusat Kecanduan dan Kesehatan Mental Toronto. Dia mengaku kepada psikiater dan kemudian ke polisi bahwa dia telah membunuh dan melukai pasien. Bukti menunjukkan bahwa tidak ada yang curiga bahwa Elizabeth dengan sengaja menyakiti orang-orang yang diasuhnya. Bukan penduduk atau keluarga mereka, bukan mereka yang bekerja bersama Elizabeth, dan bukan mereka yang mengelola dan mengawasinya, tulis komisaris tersebut. Selanjutnya, Elizabeth juga menghadapi pengawasan tidak langsung dari Kementerian Kesehatan dan Perawatan Jangka Panjang yang memeriksa fasilitas tempat dia bekerja, dan juga dari petugas koroner yang menyelidiki beberapa kematian Manula. Elizabeth mengatakan kepada pengacara dengan penyelidikan bahwa dia memilih insulin karena tidak akan kentara. Obat tersebut tidak terlacak sedekat katakanlah narkotika. Tetapi penggunaan obatnya juga membantu kejahatan Elizabeth tidak terdeteksi dari sudut pandang ilmiah, komisaris menyimpulkan. Bahkan dalam kasus di mana otopsi dilakukan, tidak mudah untuk mengidentifikasi apakah seseorang telah meninggal karena overdosis insulin, menurut kepala ahli patologi forensik provinsi tersebut. Michael Pollan yang bersaksi di penyelidikan dan persidangan pidana memberikan beberapa alasan untuk ini. Pertama, tidak ada tes postmortem untuk gula darah rendah atau hipoglikemia dan gejalanya berhubungan dengan kondisi lain. Ada juga tantangan praktis yang serius untuk mengidentifikasi bahwa hipoglikemia jika ada disebabkan oleh insulin, tulis Gillis. Ketika seseorang meninggal, juga sulit untuk membedakan insulin alami dan sintetis dalam tubuh, kata laporan itu. Selain itu, kematian akibat overdosis insulin bisa memakan waktu berhari-hari. Elizabeth mengatakan dia percaya bahwa Tuhan atau iblis ingin dia membunuh orang-orang ini, bahwa dia akan dikunjungi oleh gelombang yang tidak bisa dia kendalikan, dan bahwa dia memilih beberapa korbannya karena mereka jahat, sulit dirawat, dan dia memiliki beban kerja yang berat. Konon Elizabeth memberitahu detektif bahwa dia mengerti bahwa dia memberikan dosis insulin yang mematikan kepada 8 orang. Saya tahu perbedaan antara benar dan salah.
Tetapi saya pikir ini adalah sesuatu yang Tuhan atau siapapun itu ingin aku melakukannya, katanya kepada petugas. Tetapi pada saat itu saya mulai meragukan bahwa itu adalah dari Tuhan. Pada saat itu, dalam pengakuannya, Elizabeth berbicara tentang pembunuhan Helen Young, korban keenamnya yang diketahui yang dia bunuh pada Juli 2013. Young adalah orang pertama yang dia bunuh sejak 2011. Dalam video tersebut, dia menceritakan pembunuhan secara rinci, seringkali mengutip dosis mematikan insulin yang dia gunakan. Dia mencatat pasien mana yang tampak damai dan siapa yang melawan injeksi. Dan dia berbicara lebih lama setiap kali korban adalah salah satu yang dia anggap cukup frustasi untuk dirawat. Maureen Pickering sangat merepotkan, katanya, kepada detektif tentang seorang wanita berusia 79 tahun yang menderita demensia. Maureen menerima perawatan satu persatu karena dia bisa menjadi agresif dengan pasien lain, kata Elizabeth. Maureen semakin sulit untuk dijaga dan suatu malam ketika saya harus menjaganya, saya mulai merasakan gelombang itu lagi, katanya. Saya pikir saya tidak ingin Maureen mati, tetapi jika saya bisa memberinya cukup untuk membuatnya koma atau mengubah gelombang otaknya, mungkin membuatnya kurang bergerak, tidak terlalu sulit untuk ditangani. Jadi ya, aku buat dia overdosis. Dan meskipun mantan perawat itu membuat beberapa permintaan maaf kepada keluarga korbannya sepanjang video, dia tidak melakukannya setelah menjelaskan kematian Maureen atau setelah berbicara tentang pasien jahat lainnya. Sebaliknya, Elizabeth berbicara tentang bagaimana perasaannya. Kurasakan gairah, katanya, dan kemudian tawa sesudahnya, yang benar-benar seperti cekikikan dari lubang neraka. Tapi Elizabeth memberitahu detektif bahwa dia mencoba berhenti membunuh. Elizabeth ditangkap setelah dia memberitahu staf di Pusat Kecanduan dan Rumah Sakit Jiwa Kesehatan Mental di Toronto tentang apa yang telah dia lakukan. Namun dalam pengakuannya kepada polisi, dia mengatakan bahwa dia telah memberitahu teman-temannya, mantan rekannya, dan pendetanya tentang pembunuhan tersebut dengan mengatakan dia berharap dia mendapatkan bantuan lebih cepat. Mungkin mereka tidak percaya padaku, kata Elizabeth dalam wawancaranya dengan polisi. Saya tidak tahu. Mungkin mereka mengira saya melakukan sesuatu yang memang diinginkan pasien tersebut. Elizabeth memberitahu detektif bahwa dia merasa bersalah sekaligus malu saat ditanya oleh detektif apa yang akan dia katakan kepada keluarga korbannya. Elizabeth menghembuskan nafas. Apa yang bisa Anda katakan kepada mereka? Sesuatu yang penting? Saya rasa maaf saja tidak cukup, katanya. Seharusnya aku mendapatkan pertolongan lebih cepat. Aku mengambil sesuatu darimu yang berharga dan diambil terlalu cepat. Kasus Elizabeth Whitlover tersebut memicu kemarahan publik yang meluas dan menjadi berita utama internasional. Ini kemudian menghasilkan tuntutan hukum terhadap Elizabeth dan panti jompo tempat dia bekerja dan penyelidikan menyeluruh terhadap kekurangan dalam sistem perawatan jangka panjang Ontario. Elizabeth Whitlover lahir dengan nama Elizabeth Tracy May Parker pada 10 Juni 1967 dari orang tua Duff dan Hazel Parker. Dia dan kakaknya dibesarkan di Woodstock, Ontario. Dia memperoleh gelar sarjana dalam pendidikan agama dari London Baptist Bible College sejak berganti nama menjadi Heritage Baptist College. Elizabeth kemudian belajar keperawatan selama 3 tahun di Conestoga College di Kitchener, Ontario, dan menjadi perawat terdaftar pada tahun 1995. Pada bulan Oktober 1997, dia menikah dengan Daniel Whitlover, seorang sopir truk jarak jauh yang dia temui di gereja. Pasangan itu tinggal bersama di Woodstock. Mereka tidak memiliki anak. Pasangan itu berpisah pada Januari 2007 dan secara resmi bercerai pada 2008. Elizabeth kemudian mengatakan bahwa akhir pernikahan menyebabkan stresnya dan kemarahan juga, memainkan peran besar dalam keputusannya untuk mulai membunuh. Elizabeth sangat frustasi berurusan dengan pasien demensia yang sulit dikendalikan, kasar secara fisik dan sering putus asa. Setelah perceraiannya, Elizabeth memasuki beberapa hubungan sesama jenis. Dia kemudian memberitahu tetangga bahwa dia telah menemukan Tuhan dan dia tidak lagi tertarik kepada wanita, menurut laporan media setelah penangkapannya. Elizabeth juga kecanduan alkohol dan opioid dan pergi ke rehabilitasi 2 kali. Staf di Pusat Kecanduan dan Kesehatan Mental di Toronto mendiagnosisnya dengan gangguan depresi mayor, gangguan kepribadian ambang, dan perilaku antisosial orang dewasa. Elizabeth mengaku mencuri obat-obatan dari berangkas yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan milik pasien yang meninggal.
tetapi mengatakan dia tidak mabuk ketika melakukan pembunuhan. Elizabeth memposting puisi online dengan nama pena Betty Weston. Puisinya seringkali gelap, beberapa karya menggambarkan pembunuhan, sementara yang lain menyelidiki kehidupan cinta, pekerjaan, dan perjuangan pribadinya. Elizabeth mulai bekerja di panti jompo Harrison Care di Woodstock pada Juni 2007. Dia mulai membunuh pasien di sana beberapa bulan kemudian. Elizabeth biasanya bekerja pada shift malam dan terutama bertanggung jawab untuk mengeluarkan obat-obatan. Dia membunuh 7 dari 8 korbannya di fasilitas itu. Elizabeth melakukan kejahatannya menggunakan insulin, obat diabetes yang menurunkan gula darah. Ini dapat menyebabkan koma atau kematian bila terlalu banyak diberikan. Overdosis insulin juga sulit dideteksi, sehingga anggota keluarga korban awalnya percaya bahwa orang yang mereka cinta meninggal karena sebab alami. Dalam rekaman video 2,5 jam pengakuan kepada polisi, Elizabeth mengatakan dia merasakan gelombang merah sebelum membunuh dan menggambarkan perasaan tertawa setelah pembunuhan selesai. Dia juga mengatakan dia percaya Tuhan menyuruhnya untuk membunuh. Dalam satu kasus, dia yakin korbannya tidak lagi menikmati hidup. Selain 8 dakwaan pembunuhan, Elizabeth juga menggunakan suntikan insulin untuk melakukan 4 percobaan pembunuhan dan 2 penyerangan terhadap pasien dalam perawatannya. Elizabeth melakukan pembunuhan pertamanya pada 11 Agustus 2007 di Kherson ketika dia memberikan cukup insulin kepada James Silcox yang berusia 84 tahun. Dari Desember 2007 hingga Maret 2014, Elizabeth juga membunuh pasien Kherson Maurice Granat, 84 tahun, Gladys Miller, 87 tahun, Helen Matheson, 95 tahun, Mary Jorawinski, 96 tahun, Helen Young, 90 tahun, dan Maureen Pickering, 79 tahun. Beberapa hari setelah dia membunuh Maureen, Elizabeth dipecat dari Kherson karena melakukan kesalahan pengobatan, termasuk memberikan insulin kepada satu pasien yang diresepkan untuk pasien lain. Dia telah diskors dari Kherson beberapa kali sebelum dia dipecat. Setelah Kherson, Elizabeth berpindah-pindah di antara beberapa fasilitas hingga dia meninggalkan keperawatan pada tahun 2016. Korban pembunuhan terakhirnya ada Arpad Horvath yang berusia 75 tahun yang dia bunuh pada Agustus 2014. Horvath adalah ayah 2 anak yang sudah menikah, tinggal di fasilitas Meadow Park di London, Ontario. Hakim Bruce Thomas menghukum Elizabeth penjara seumur hidup. Hukumannya harus dijalani secara bersamaan, artinya dia tidak memiliki kesempatan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Hakim bisa saja menghukumnya 8 kali berturut-turut dengan total 200 tahun. Tetapi hakim mengatakan dia mengakui bahwa publik kemungkinan besar tidak akan pernah tahu tentang kejahatan Elizabeth jika Elizabeth tidak mengaku. Elizabeth sendiri tetap tanpa ekspresi. Dia dipenjarakan di Vanier Center for Women di Milton, Ontario. Meskipun Elizabeth akan memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2041, hakim mencatat dalam penilaiannya bahwa Elizabeth tidak mungkin mendapatkannya. Kasus Elizabeth menyebabkan hilangnya kepercayaan publik yang sangat besar terhadap sistem perawatan jangka panjang provinsi tersebut. Sebelum kasus pengadilan selesai, beberapa kelompok advokasi menuntut jawaban dan pertanyaan dari pemerintah provinsi dan dari College of Nurses of Ontario. Tak lama setelah vonis dijatuhkan, pemerintah Ontario mengumumkan akan mengadakan penyelidikan terhadap Komisi Sistem Perawatan Jangka Panjang Provinsi yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Segitu saja video saya hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.